Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi ayati kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, man a'zama syahrus sya'ban wattaqullaha ta'ala bi ta'atihi wattaqullaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsakun nafsahu an maksiatin ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa amanahu min kulli may yakunu fi tilka sanah minal balaya wal amradi kulliha. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Hadratil kiram wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al Mujahidin beserta pengurus yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para orang tua, para sepuh, para guru, para alim ulama, para ustadz, sekaligus jemaah sholat subuh
berjamaah Masjid Jami Al-Mujahidin yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita, Allah istiqomahkan akidah dan keyakinan kita. Mudah-mudahan Allah sehatin badan kita, Allah panjangin umur kita, Allah gampangin, Allah lancarin semua urusan kita, Allah berkahin rumah tangga kita, anak kita, mantu kita, cucu kita. Mudah-mudahan Allah jadikan keturunan yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan besok lusa Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rangkaian kata dan untayan kata untuk mengawali hari kita pagi hari ini, melainkan dengan rangkaian dan untayan kata puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan pagi hari ini Allah masih menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepada kita, masih menunjukkan rahman dan rahimnya kepada kita, sehingga masih Allah sirami dan basahi lahiriah dan batiniah kita dengan nikmat dan anugerahnya, baik nikmat iman Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah dari nikmat dan anugerah yang Allah limpahkan kepada kita sampai dengan pagi hari ini, sehingga tercipta nikmat kesempatan buat kita untuk kumpul hadir bertutup muka, bermuhasabah, bermuajahah dalam rangka menunaikan menggugurkan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjamaah, yang insya Allah mudah-mudahan kegiatan aktivitas kita pagi hari ini menjadikan dicatat oleh Allah sebagai catatan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu dan senantiasa tercurah kepada manusia yang paling mulia, seorang baginda alam yang telah menuntun, mengantarkan sekaligus mengajarkan kepada kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, khususnya buat kita yang sampai hari ini kita masih mengklaim dan mengaku sebagai umatnya. Mudah-mudahan bukan cuman kita doang yang tiba ngaku, dan mudah-mudahan bukan kita doangan yang ngaku-ngaku, mudah-mudahan kita juga diaku sebagai umatnya, yang mudah-mudahan besok kelak di yaumil kiamah kita termasuk umat yang pantas dan layak mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mengizinkan dan menakdirkan kita, menuntun dan mengarahkan kita untuk duduk bersimpuh di Masjid Jami Al-Mujahidin ini. Untuk apa? Untuk melepaskan rasa rindu dan kangennya kepada kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen ketemu hambanya, ada dua versi, ada dua hal. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen ketemu hambanya, rindu dan kangen ingin bercumbu dengan hambanya, yang pertama biasanya Allah uji hamba itu dengan berbagai macam ujian, kesulitan, masalah dan kesusahan. Jadi kalau kita lagi ditimpah masalah, pala lagi empleng-emplengan, urusan kagak kelar-kelar, yang nagih utang kagak berhenti-berhenti ke rumah kita, apalagi yang namanya musibah kagak kelar-kelar datang baik ke rumah kita. Anak yang gede ditangkap polisi Polsek Ciledug, kena grebek di kos-kosan samping budi luhur narkoba.
duit kagak gablek, akhirnya kontrakan 2 pintu kita deblag, kita jual, bakal ngurusin anak di Polsek Ciledug. Abangnya pulang, adenya ketangkep tawuran di Puribeta, dibawa ke Polsek Pesanggerahan ama Katim Buser namanya Pak Guterres. Abangnya pulang, adenya nyangkut di Polsek Pesanggerahan, duit masih belum gablek, akhirnya kontrakan tinggal semata golek, kita deblag lagi baik, ngurusin anak nyangkut di Polsek Pesanggerahan. Ya, hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan adenya pulang, masya Allah, bini keplanting geledag di kamar mandi, jatuh. Mau kagak mau kita bawa ke rumah sakit, nyebrang dulu rumah sakit Makna, sekarang udah ganti nama. Ya, hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bini pulang dari rumah sakit, biar kata kakinya incet-incet rada gempor dikit, anak kita keserempet busway di depan Hotel Horizon. Kadang-kadang kita mikir, ini sebetulnya Allah lagi gedeg sama gua, nih Allah lagi murka, lagi benci sama gua, apa bagaimana? Emang apa? Ujian kagak kelar-kelar. Emang apa? Kesulitan ora habis-habis, masalah kagak ada ujung-ujungnya. Maka ketika ujian masalah hidup datang bertubi-tubi menghampiri kita, ya kan, dihantam pikiran kita, dibikin berat pundak kita, dihancurkan batin kita. Kenapa? Ini positif thinkingnya, husnuzunnya, Allah pengen di otak, di hati kita kagak ada yang lain kecuali Dia. Dihantam pikiran kita. Lah kan kalau urusan kelar-kelar Pak, palang pleng-plengan rasanya. Mana ngojek sepi, dagang kagak ada yang belanja, kerja di PHK, mana kondangan kutangan sererodan, mana arisan kita kudu bayar, emang donganan keluar pertama lah kan kudu balikin. Masya Allah, Robi hadir jamaah palang pleng-plengan. Makanya mau kalau laki lagi begitu jangan kebanyakan pengen banyak, kebanyakan mau. Ini kebanyakan orang laki kan yang kebanyakan yang setruk duluan daripada orang wadon. Bener apa bener? Lihat apa? Orang wadon mah jarang yang kita lihat umur 40, 50 kena stroke. Jarang. Justru kalau orang perempuan mah 40, 50 lagi sedang ganjen-ganjennya kan biasanya. Lihat apa zaman sekarang mah Pok, Bang, mohon maaf. Yang ganjen, yang genit makan sekarang bukan bocah BG, nenek-nenek. Lah lihat itu yang pada nge-live di TikTok, yang pada goyang ngigel orang pugu lagu. Masya Allah, minta dibagel pakai kembang mawar, minta disuguhin kopi, kadang-kadang minta nenek-nenek itu. Anjirin jamaah, makanya lihat yang aktif banget mah nenek-nenek. Bocah ABG mah nggak punya grup, nggak punya perkumpulan. Nenek-nenek di grup mana ada, di grup jalan pagi ada, di grup ngopi ada, di grup kosidah nyangkut, di grup marawis lah ngikut. Bener apa bener? Sama Allah, orang laki mah ora, kadang-kadang handphone juga yang taksiran bisa WA, bisa telepon. Bener apa bener? Orang laki, orang perempuan makan kagak, handphone kudu lebih dari orang laki. Maksudnya yang apa kameranya rada bagusan dikit, bakal apa? Bakal selfie. Makanya kebanyakan yang sakit duluan, yang stroke duluan orang laki, yang kebanyakan mati duluan orang laki. Makanya lihat sekarang santunan yatim makin banyak. Emang apa? Lah janda semakin sabreg-gabreg. Hadirin jamaah, kenapa? Beban. Ini kalau pala yang udah puyeng, udah empleng-plengan, Masya Allah Pok, orang lanang kalau pala isinya udah banyak masalah, bisa gelap mata, ngomong juga kadang-kadang udah kisah bergeledeng. Orang laki. Nah hadirin jamaah sekalian, ketika memang sengaja dikasih masalah oleh Allah, diberi beban seberat-beratnya di pundak kita, tapi yakin kita kepada Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
laha maka sabat wa alaiha mak. Allah enggak pernah ketuker dan Allah enggak pernah salah naruh beban di pundak seseorang. Enggak mungkin Allah majolim sama hambanya. Allah mah kagak jahat. Yang jahat makan kita. Allah mah enggak jolim. Yang jolim mah kita. Makanya ada doanya, Robbana zolamna anfu wa ilam tagfir wa tarhamna lanaku minal. Dari doanya aja tuh kita udah ngaku, Robbana zolamna anfusana, ya Allah kami zolim sama diri kami jahat terhadap diri kami, itu udah ngaku. Jadi yang zolim, yang jahat mah bukan Allah. Kita sepahit apapun, seberat apapun Allah memberikan ujian hidup dalam kehidupan kita, ketika kita memandangnya dengan pandangan positif kepada Allah, itu kagak sadar Pak, kita lagi main api cinta sama Allah. Maksudnya bagaimana? Dikasih ujian, dikasih beban, dikasih masalah, dikasih permasalahan yang gede, itu surat undangan dari Allah. Kenapa? Allah kangen pengen ketemu kita. Masalah gede, Allah pengen kita ngadu sama Allah. Dikasih ujian kagak kelar-kelar, Allah pengen kita gelar sejadah ngadu sama Allah, nangis sesegukan sama Allah. Allah pengen curhat arma kita. Tuh cara Allah kalau pengen ngajakin ngobrol hambanya, dikasih ujian. Kan kadang-kadang kitanya yang ora sabaran. Ini gue salah apa? Dikit-dikit gue dosa apa ini ya? Kan begitu. Dosa apa? Lah positive thinking. Itu surat undangan. Allah pengen ngajakin ngobrol. Allah pengen ngajakin curhat sama kita. Coba hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh, dikasih masalah, dikasih ujian, balik ke Allah apa kagak? Kadang-kadang orang yang pikirannya dongkol makan bukannya balik ke Allah, malah nyari orang pinter. Sekarang mah orang kita dulu nyebutnya dukun, bener apa bener? Dulu mah dukun, sekarang mah kerenan dikit nyebutnya orang pintar. Berarti kalau sekarang disebutnya dukun orang pintar, berarti yang datang makan orang-orang geblek. Bener apa bener? Dukun dibilang orang pintar, berarti yang datang ke orang pintar orang geblek. Makanya begitu sembahyang kan kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apaan? Hanya kepadamu lah hamba menyembah, dan hanya kepadamu lah hamba memohon pertolongan dan perlindungan. Ini kan kadang-kadang banyak orang zaman sekarang sembahyang mah bolak-balik tunggang-tungging di Al-Mujahidin. Begitu kena masalah, dagangan kagak laku, warung sepi, masalah kedungsakan nyari orang pinter. Kedungsakan nyari dukun. Kalau ada orang sembahyang mah sembahyang, ngaji mah ngaji, ibadah mah ibadah. Begitu kena masalah yang dicari dukun. Yang model begitu iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Jadi jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Pertama, Allah kangen, Allah rindu sama kita. Ya, hadirin jamaah sekalian, Allah kasih ujian kita. Biar kenapa? Allah pengen kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mental kita dihancurin sengaja. Allah pengen ngancurin mental kita. Tapi Allah tahu kadar kemampuan kita. Allah pengen apa? Allah pengen jangan ada yang lain selain buah di hati lu. Kan begitu. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan. Makanya lihat Pak, orang kalau lagi masalah, orang lagi susah, orang lagi melarat, orang lagi belangsak, mulain dia sembahyangnya bisa ngalahin ajengan. Orang lagi susah, banyak masalah, melarat, belangsak, sembahyangnya bisa ngelebihin ajengan. Allah, takbirnya juga kan beda, medok banget, mantep. Allahu Akbar, nunduk bae, udah kayak cencorang tuh palanya, ner pada sujud, bayang. Baca Fatihah juga pelan, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia takut. Mulutnya baca Fatihah, takbirnya medok mantap. Mulutnya baca Fatihah, tapi hatinya ngerendeng wae kan hatinya ngerendeng wae. Ya Allah, urusan ora kelar-kelar bae nih ya Allah. Ini bagaimana ceritanya sih ya Allah? Tuh, lihat. Tapi kalau orang lagi senang, orang duitnya lagi banyak, awaknya lagi sehat, awaknya lagi gagah, ya kok jangan kata diajak ngaji, sembayang be kayak capung cebok. Likam likum berebet mabur. Bener. Tuh hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan Allah pengen begitu kena masalah, surat undangan dari Allah. Allah pengen ngajakin ngobrol, kita pengen, Allah pengen kita curhat sama dia. Kan kadang-kadang karena yang salah kita. Begitu ada masalah, masa Allah bukan sembahyang, gelar sejadah, curhat doa, minta sama Allah, update status. Sekarang mah ada masalah kan begitu ya. Bini berantem sama laki, bukannya muhasabah diri yang aja status. Insya Allah gua mau kurang sabar apa jadi bini. Rumah tangga bertahun-tahun punya laki, boro-boro nyenangin yang ada nyakitin. Update status. Bener apa bener? Kalau ada orang kena masalah, curhatnya bukan nama Allah, tapi curhatnya di status WA, di status media sosial, atau yang demen sama kita tibang kesian po, yang gedeg sama kita nyumpain, bija mampus sekalian, bija rasa sekalian. Bener apa bener? Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah kalau rindu kepada hambanya, Allah ingin berbincang dengan hambanya, dan Allah pengen ketemu dengan hambanya, Allah berikan cahaya hidayah di hatinya. Tuh hadirin jamaah sekalian, ini orang Gang Sulaiman segini banyaknya penduduknya padat sampai terus ke pinggir kali no ke bawah, masya Allah. Yang hadir segini karena yang Allah pengen ketemu yang ini. Kan begitu. Ada yang dari depan jalan kaki kemari, tadi aki-aki baru buka warung sayuran, saya lihat memberesin ikan asin, tapi udah nenteng sejadah. Allah azan belum, masih tarin, udah jalan. Yang muda masih banyak, lah banyak. Yang gagah masih ada, lah banyak. Ambak-ambakan. Ngapa jemaah al-mujahidin aki-aki mulu sama nenek-nenek? Kan begitu ya. Ada yang karena emang Allah mungkin pengen ketemunya sama yang aki-aki, sama yang udah tua, sama yang nenek-nenek. Emang apa? Karena udah tua, udah nenek-nenek kita, emang udah wayahnya jadi patok Masjid Al-Mujahidin. Bener apa bener? Allah ngigel mejeng di buru beta juga nggak ada yang godain po. Hadirin jamaah sekalian, Ustadz kenapa samping rumahnya ada, depan masjid ada, depan masjid apa belakang masjid juga ada? Biar kata rumahnya nempel sama Masjid Al-Mujahidin, biar kata speaker nyantel di lisplang rumahnya, biar kata itu speaker moncorot ke kamar tidurnya. Kalau emang Allah orang pengen ketemu, orang bakalan bangun. Betul kagak? Masya Allah. Makanya hati-hati kalau kita udah kagak pengen ke masjid. Hati-hati kalau kita udah kagak pengen ngaji. Hati-hati kalau kita udah orang pengen sembahyang. Kenapa? Bisa jadi bukan kitanya yang udah ogah ke masjid. Bisa jadi bukan kitanya yang udah kagak pengen ngaji. Bisa jadi bukan kitanya yang udah orang pengen sembahyang. Kenapa? Bisa jadi Allah udah orang pengen ngeliat tampang kita. Na'udzubillahimin. Makanya kajian bulan kemarin saya sampaikan Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dalam kitab yang viral dan fenomenal dalam kalangan santri salafiyah, dalam kalangan santri-santri klasikal. Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dalam kitab Al-Hikam pernah mengatakan, wajtahiduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basyirati minka. Yang artinya kata Ibnu Athaillah, wajtahiduka fima duminalaka, kesungguhanmu dan semangatmu
mengejar sesuatu, mencari sesuatu yang telah Allah jamin. Wa taksiruka fima tuliba minka, tapi kelalaianmu atas kewajiban yang telah Allah tetapkan. Dalilun itu menunjukkan, dalilun itu menjadi indikator ala intimasil basyirati minka, itu menunjukkan gelap dan kerasnya hatimu. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau ada orang lempengan nyari duit getap-getap banget. Kalau giliran urusan harta banda, urusan perut nih ya, urusan tembolok pada semangat-semangat banget. Urusan ngejar dunia pada semangat-semangat banget. Giliran ngejar rejeki pada getap-getap banget. Padahal kan itu udah dijamin sama Allah. Bener-bener. Biar kata kita bangun gelap-gelap, pulang gelap-gelap, semangat ngejar duit, ngejar dunia. Mohon maaf, kalau emang wayanya lon dapet, ngora bakalan dapet. Rezeki mah udah diatur, udah ditetapin. Kita belum dibrojolin jadi orang, masih di alam ruh. Begitu kita ditanya, ya roh, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, apakah kalian mengakui aku adalah Tuhanmu? Dulu sebelum jadi orang, masih di alam roh. Alastu birabbikum, apa kalian mengakui bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Dulu waktu kita masih di alam ruh, kita nyaut bareng-bareng, bala syahidna, ya Allah, kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan. Begitu ikrar antara Allah dengan kita pada saat di alam ruh, kita mengaku bahwa Allah adalah Tuhan kita. Saat itulah catatan takdir dan ketetapan Allah ditulis sebelum kita berojol ke alam dunia. Kenapa? Di situ udah ditetapin kita bakal beranak dari perut siapa, kita bakal terlahir dari benih siapa, kita bakal bersemayam di dalam rahim siapa, bahkan kita bakal beranak jadi orang mana, bahkan kita bakal beranak hari apa, bulan apa, tahun apa. Pada saat di alam ruh ditulis semua ketetapan kita, kodok dan kodarnya kita. Itu tintanya udah kering, termasuk rejeki bagian kita udah rapih tulisannya, tintanya udah kering. Biar kata kedungsakan kita nyari rejeki, mudah-mudah perkara dunia, padahal dunia udah ditetapin sama Allah, udah dijamin sama Allah. Tenang wae, tenang wae. Emang apa? Biar kata kita deprok di masjid, biar kata kita duduk di masjid Jami Al-Mujahidin, ya hadirin jamaah sekalian. Kalau emang takdiran, emang takdirnya jatah rezeki kita, dia akan datang menemukan jalannya sendiri menghampiri kita. Kalau emang takdirnya di Lauhil Mahfuz, itu bukan rezeki kita, biar kata di biji mata, biar kata geletak di depan rumah, kalau bukan rezeki kita, orang bakalan kena. Bener. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan, wajtahiduka fima duminalaka, kesungguhanmu mengejar sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bela-belain pengen sehat. Orang-orang ke masjid kajian subuh, masalah udah rapih, pakai celana training, malah sepatunya sepatu Nike, sneaker, kaosnya ada tulisannya juga Reebok. Ngapain jalan pagi jogging buat sehat? Ya kok, yang namanya itu mah bentuk ikhtiar kita pengen sehat, bugar, olahraga, makanan ditimbang yang sehat-sehat. Wayanya mati mah mati. Bener. Iya Pak ya. Kemarin lagi Covid, lagi corona, orang kebangetan takut. Akhirnya pakai masker juga, cuci tangan juga, diem bae di rumah, kelongok keluar kagak, ngaji kagak, ke masjid kagak, diem bae kayak burung tekukur di dalam rumah. Tapi lihat kok, yang mati yang begitu. Betul kagak? Sampai kadang-kadang kita aneh, kemarin gara-gara corona ada orang mukanya lempengan hidung ke bawah putih, hidung ke atas hitam, tangan sepergelangan putih, ke atas hitam. Bener. Justru yang mati yang kebangetan overprotective. Tapi lihat, masalah orang gila warawiri baik, pakai masker kagak, hand sanitizer kagak, salaman apa cuci tangan kagak, tapi gemuk-gemuk orang mati-mati.
Bener apa bener? Kalau emang wayanya mati, ya mati. Biar kata kita olahraga, fitness, minum obat segala pitanggal, wayanya mati mah mati. Karena itu udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau rezeki kagak bekerja, yang namanya kita ngojek, dagang, usaha, kerja, itu mah bentuk ibadah. Rezeki mah jatah. Yang namanya jatah mah, lu mau kerja, lu mau kagak, emang udah jatahnya pasti dikasih. Bener atau bener? Kalau emang rezeki katanya mesti yang rajin kerjanya, mesti kerja keras yang rajin. Orang yang rajin kerja maka income-nya lebih gede. Kudunya makan kuli sindang yang kaya. Betul apa betul? Kalau rezeki Allah berikan kepada orang yang kerjanya capek, yang kerjanya rajin, kuli sindang kudunya yang kaya-kaya. Maka apa kuli sindang masih begitu baik? Bener apa bener? Tuh hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan, karena rezeki mah jatah, kerja, ngojek, usaha itu mah ibadah. Hadirin jamaah sekalian, tetapi kata Ibnu Athaillah, wa taksiruka fi ma tuliba minka, tetapi kelalaian kita atas apa yang telah diwajibkan kepada kita, sembahyang malas, ngaji malas, ibadah malas, giliran nyari duit semangat banget, ngejar dunia getap-getap banget, padahal masjid di depan rumah, pengajian di depan rumah, kajian di depan rumah, orang mau nyampe ala intimasil basyirati minka, itu menunjukkan gelap tertutup bahkan kerasnya mata batin kita. Tuh, naudzubillahi min jalik. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi hakikatnya lepas kita sholat subuh, kita duduk bersimpuh sama-sama kajian, hakikatnya kita lagi mau lagi curhat sama Allah, sedang bersendagurai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya entar di akhirat itu ada orang yang dipanggil ya ayuhan nas, ada yang dipanggil ya ibadi. Emang beda. Jangan kata di akhirat kok, di kuburan aja, di kuburan malaikat munkar nakir manggilnya tergantung bagaimana amal ibadah kita. Kan begitu. Kalau kita semua di hari pada ngaku ya Allah aku adalah hambamu, kata Allah, lah hamba gue yang mana ya, perasaan gue cari di masjid bayi lo rada. Kan begitu. Kita ngaku ya Rasul hamba apa, saya adalah umatmu, kata Rasulullah. Umat gue yang mana ya? Gue lihat di masjid ono ada, di masjid ini kagak ada, pengajian ono ada, muludan orang kelihatan, yang mana ya? Bener apa bener? Hadir, makanya benar hadir jamaah sekalian yang mudah-mudahan dalam rangka aktivitas intensitas kita ibadah kita kepada Allah agar lebih jauh kita mengenal Allah. Kalau kita jauh mengenal Allah, Allah akan lebih mengenal kita. Kan sekarang mau begini, kita kalau sama orang di mana-mana gitu ya, kalau kita kenal sama orang, tuh orang kenal sama kita, kan ngobrolnya enak. Bener. Nyambung apa kagak? Nyambung, karena sama-sama kan kenal. Kalau amanya orang kenal, kita mohon maaf ya, diajarin ngobrol juga kita apa namanya canggung jadinya begitu. Makanya hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 3 bergandengan, 1 misah. 3 yang bergandengan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Orang kita nyebutnya Rejab, Rawah, puasa. Ini 3 bulan yang dimuliakan. Ada korelasinya antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Hadirin jamaah sekalian, apalagi sekarang kita masih ada di pertengahan bulan Sya'ban, di mana pertengahan bulan Sya'ban ada di mana di malam-malam itu adalah malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua bahkan ulama pernah ngajarin kita, kalau kita mau berubah, hidup kita mau berubah, rezeki kita mau berubah, jalan hidup kita mau berubah, mulain dari pertengahan bulan Sya'ban. Ayo, kalau kita nih pengen berubah jadi orang, mulai nih di pertengahan bulan Sya'ban. Kalau rezeki kita mau berubah, urusan perkara dunia kita mau berubah, perkara akhirat kita merubah, maka tolak ukur tonggak awalnya adalah di pertengahan bulan Sya'ban.
Di mana dikatakan bahwa hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, yarfa'ullahul amalul ibadi kulliha fi hajah syahri. Di bulan Sya'ban ini di mana amal umat manusia diangkat oleh Allah. Kapan ngangkatnya? Kemarin kita bareng-bareng ngerayain malam nisfu. Kita kan diajarin itu di malam itu adalah di malam pergantian buku amal ibadah kita. Kapan? Pada saat kemarin malam nisfu Sya'ban di masjid Kewowong Ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Persis dan tepat pada saat azan maghrib. Pada saat itulah Raqib Atib yang mencatat amal ibadah kita selama 1 tahun. Begitu komandang azan maghrib itu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ngapain? Ngerekap semua kelakuan kita, ngerekap semua ucapan kita, ngerekap semua perbuatan kita. Di mana? Di buku besar, di database. Terus begitu selesai kita pada sholat maghrib, selesai itu rekapan, Raqib Atib kembali ke sisi kita dengan membawa buku yang baru. Jadi orang tua dan ulama guru ngajarin kita, kenapa asal malam nisfu Sya'ban kita disuruh membaca Yasin 3 balik. Kadang-kadang kan ada yang comel tuh, yang kebangetan lemes buat mulutnya ya. Ngapain malam nisfu Sya'ban baca Yasin sampai 3 balik, megel-megelin mulut baik katanya, sampai pada memeniran tuh bibir katanya, sampai pada bebusah. Jangan kata Yasin mah 3 balik, sebaliknya pala empleng-emplengan, mata bekunang-kunang, bol kita sampai pada pegel, kaki kesemutan. Ini sampai 3 balik. Nih kadang-kadang yang anehnya, jangan kata begini, Nabi orang nyuruh, Nabi kagak ngajarin, Nabi kagak nyontoin, kan begitu ya. Pengen kita kalau emang lu orang mau ngerjain, diem baik, jangan kebangetan lemes, diem. Kan begitu ya. Sama kayak orang gitu ya. Ngapain ngadain muludan? Nabi kagak minta sih, kagak nyuruh muludan, buang-buang duit, manggil kiai sampai puluhan juta, ras up makanan, segala macam. Nabi udah nyontek. Kan pengen kita mah kalau emang orang demen muludan, diem, jangan kebangetan lincus batu bibir, kan gitu ya. Emang Nabi kagak nyuruh, tapi dari ulama-ulama Mekah, ulama-ulama Madinah, bahkan Hadratus Syekh Ba'azim Asy'ari, bahkan ke bawahnya semua dari dulu ngajarin kita asal lempengan abis ba'da maghrib di malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan baca Yasin 3 kali. Pertama nih, sebelum baca Yasin sama yang mimpin diingetin, Bu, Pak, Yasin yang pertama kita minta mudah-mudahan Allah sehatin, panjangin umur kita buat ibadah sama Allah. Beres Yasin pertama, mulain lagi Yasin kedua. Sama yang mimpin diingetin lagi, Bu, Pak, niatin dalam hati baca Yasin yang kedua, minta mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita yang melimpah, yang berkah buat ibadah. Beres Yasin kedua, mulai Yasin ketiga, yang mimpin ngingetin kita, Bu, Pak, jamaah, Yasin yang ketiga niatin dalam hati agar Allah tetapkan iman Islam kita, mudah-mudahan wafat husnul khotimah. Bener apa bener? Kan begitu. Maksudnya kenapa? Begitu beres maghrib, Raqib Atib turun membawa buku amal yang baru. Diharapkan ketika buku itu dibuka, Raqib Atib itu tinta yang pertama nyoret tinta emas. Begitu dia lagi ngaji tuh, alhamdulillah dia baca Yasin, pengen rezekinya yang banyak, yang berkah ditulis, pengen apa umur panjang ditulis, pengen madu ditulis sama malaikat Raqib dan Atib. Ini yang menjadi dasar kalau kita mau berubah dari bulan Sya'ban pertengahan. Kenapa? Mumpung buku kita masih baru. Kalau ibadah kita pengen ke depan jauh lebih baik lagi, pengen berubah, mulai dari pertengahan bulan Sya'ban. Kenapa? Bukunya masih baru. Kalau urusan perkara dunia kita pengen berubah, maka awali di pertengahan bulan Sya'ban. Kenapa? Bukunya masih baru. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ada yang terlebih ini adalah bulan Sya'ban. Hadirnya kita
kajian subuh kali ini dalam rangka memuliakan bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, barang siapa yang memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka akan Allah muliakan lahir batin dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Man a'zama Sya'ban wattaqullah. Barang siapa yang memuliakan bulan Sya'ban, wattaqullah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila bi taatihi, dia beramal dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amsakun nafsahu an maksiatin, dia menahan dirinya untuk tidak berbuat maksiat dan dosa. Ghafarallahu taala dzunubahu, Allah ampunin, Allah gebeng, Allah giles, Allah kucek, Allah hapus, Allah tipek dosa-dosanya. Amin ngapa? Ya Allah ya Rabbal, ya Rabbal alamin tuh, diampunin dosanya. Bukan itu doangan, apalagi wa amanahu min kulli, dan Allah jaga, Allah lindungi mayakuna fitil kasana minal balaya wal amrod, dan Allah jaga, Allah lindungi dari segala penyakit bahaya yang ada di tahun ini. Alhamdulillah, amin ya Rabbal. Jadi kalau pengen sehat, panjang umur, jauh dari mara bahaya dan musibah, kata Rasulullah, muliakan bulan Sya'ban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Hadirin jamaah sekalian, dulu ada seorang yang zahid namanya Qasim Al-Kabir. Dia punya sahabat namanya Muhammad bin Abdullah. Qasim Al-Kabir bersahabat dekat dengan Muhammad bin Abdullah. Bukan Nabi kita, namanya sama, Muhammad bin Abdullah. Dia orang yang zahid. Muhammad bin Abdullah ada seorang yang juhud, orang yang zahid kepada Allah. Punya teman namanya Qasim Al-Kabir. Suatu ketika ini temannya, sahabatnya, bestinya si Qasim Al-Kabir ini meninggal dunia. Karena saking dekatnya dia berteman, saking akrabnya dia bersahabat, begitu Qasim Al-Kabir meninggal dunia, dia yang mandiin, dia yang ngafanin, dia ngikut nyembayangin, dia nganterin, ikut nguburin. Begitu beres dikuburin, dia doain. Begitu dia doain, dia tinggal. Lepas sampai 8 tahun, tiba-tiba ini temannya yang zahid yang namanya Muhammad bin Abdullah kagak ziarah-ziarah ke kuburannya. 8 tahun kagak ziarah-ziarah ke kuburannya. Suatu ketika ini temannya kangen, pengen ziarah. Datanglah setelah hampir 8 tahun kagak nyaba, kagak ziarah ke kuburan tuh temennya yang namanya Qasim Al-Kabir ini. Ceritanya datang ke kuburannya Qasim Al-Kabir. Begitu pas lagi ziarah, lagi baca Quran, kalimah kalau kata kita lagi zikir, kagak sengaja ketiduran di kuburan tuh temennya, di kuburan Qasim Al-Kabir. Begitu ketiduran, ini merupakan petunjuk dari Allah. Ini merupakan petunjuk dari Allah. Allah pengen ngasih tahu buat kita nih yang masih pada hidup, yang masih pada ambekan, yang masih pada ngelihat. Begitu Muhammad bin Abdullah tertidur di makam temannya yang bernama Qasim Al-Kabir, dia ketiduran, ngimpi. Ngimpinya apa? Ngimpinya itu teman yang lagi ziarahin bangun dari kuburannya. Kira-kira kalau kita lagi ziarah kubur, pas ziarah baru membaca Yasin yang kita ziarahin bangun. Kira-kira tuh Yasin terusin apa kita kabur? Kayaknya kita mau kabur kayaknya. Dia ketiduran, dalam tidurnya dia ngimpi itu temannya yang namanya Qasim Al-Kabir. Dalam mimpinya bangun keluar dari lubang kuburnya, dari liang kuburannya. Begitu temannya bangkit dari liang kuburnya, teman sahabat yang masih hidup, yang zahid, yang bernama Muhammad bin Abdullah, uluk salam, assalamualaikum ya ashabi, assalamualaikum ya sahabatku. Jiem bae, nyaut kagak, jawab juga kagak, jiem bae, mukanya merongut, mana mukanya pucat.
Ditanya sama temannya dalam mimpi itu, wahai sahabatku Qasim Al-Kabir, kenapa engkau tidak menjawab salamku? Itu kata temannya yang udah meninggal dalam mimpi, wahai sahabatku Muhammad bin Abdullah, menjawab salam merupakan amal ibadah. Terputus bagi kami yang telah wafat karena sudah berbeda alam dengan ibadah. Karena alam kubur sudah bukan lagi alam ibadah, tempat ibadah, tapi alam kubur tempat menikmati hasil ibadah kita. Tuh, nggak nyaut. Oh iya. Terus ini temennya Muhammad nanya lagi, itu muka lu ngapa jadi pucat begitu? Kan dulu mau lagi hidup lu ganteng banget, mana hidung bangir, lancip kayak capung jarum, mana awak lu mededeg tinggi, gede, mana rambut ikel, hitam, Allah, mana bibir lu mah tipis dulu, mata rada belok, kulit putih. Ini ngapa mukanya lagi kusem bener, lagi pucat bener? Emang bagaimana mulanya? Akhirnya tuh sahabatnya yang namanya Qasim Al-Kabir cerita, wahai sahabatku, dulu 8 tahun yang lalu ketika engkau menempatkan aku di lubang kubur ini, ketika kau tutup aku dan kau tutup aku dengan tanah liang kuburan ini, kau bacakan doa untukku dan kau tinggalkan aku selepas kau kuburkan aku, maka datang malaikat Munkar dan Nakir di atas kepalaku. Apa kata Munkar Nakir? Ya Yohanes, hei manusia. Ini yang saya sampaikan, di akhirat ada orang yang dipanggil ya Yohanes, hei manusia. Yang kedua ada yang dia panggil ya ibadi. Itu panggilan dari Allah, wahai hambaku. Buat orang-orang yang kebangetan jahat, jadi orang yang hidupnya oroto ibadah, itu dipanggil dalam kuburan sama malaikat Munkar Nakir, ya Yohanes, heh manusia. Jadi panggilan di dalam kubur, heh manusia. Jadi nama kita nggak berlaku, jabatan kita juga kagak laku. Kali di Gang Sleman ada teh, heh RT orang pakai. Kali ada RW, weh bangun weh, orang kepake. Jadi heh manusia jahat katanya, masya Allah. Orang ditanya lagi, akhirnya hadirin jamaah sekalian, begitu banyak kata malaikat, kejahatan dan kezaliman yang telah kau perbuat di atas muka bumi. Akhirnya kata itu temannya, itu malaikat menghantam tubuhku hingga tubuhku hancur, terberai dan terbakar di alam kubur. Setelah tak henti-hentinya, pagi, siang, malam, dihantam hancur, kembali utuh, dihantam hancur, hangus, terbakar, kembali utuh. Tak henti-hentinya siksa kubur menderaku selama 8 tahun. Terus selain itu, bahkan dinding tanah kuburanku pun berhujah kepada aku, hei manusia, kau berbuat maksiat di atasku tanpa malu kepada Allah, bahkan kau berbuat dosa melibatkan aku tidak terima kau berbuat dosa di atas punggungku. Itu tanah kuburan kagak terima kita bikin dosa maksiat di atas tanah, artinya di punggung tanah, itu kagak terima. Kesel, sewot, gedeng banget itu tanah kuburan. Akhirnya itu lubang kubur, dinding kuburanku menyempit dan menghimpit tubuhku sehingga tulang rusuk kanan dan rusuk kiri remek hancur menjadi satu, bahkan persendianku pun terburai berantakan. Tapi itu siksa yang menderat tak henti-hentinya. Ketika awal bulan Sya'ban telah tiba, terdengar ada panggilan di atas mengatakan bahwa ya malaikati, hai malaikatku, irfa, angkat pemukulmu dan hentikan siksaanmu. Kata itu suara. Itu malaikat bertanya, kenapa ya Rabb, Tuhan? Karena ini manusia ketika hidup di dunia, dia pernah menghidupkan salah satu hari di bulan Sya'ban. Dia pernah ngikut kajian di bulan Sya'ban. Dia pernah puasa mungkin di bulan Sya'ban. Atau dia pernah sholawat di bulan Sya'ban. Maka karena kemuliaan yang aku janjikan, barang siapa yang memuliakan bulan yang aku muliakan, maka akan muliakan dunia dan akhiratnya. Karena dia pernah ngikut ngaji, pernah bukannya sering, pernah ngaji di bulan Sya'ban, pernah sembahyang di bulan Sya'ban, pernah puasa, pernah. Berarti kan kalau pernah mah bisa sekali, bisa 2 kali. Namanya pernah kan begitu ya.
Pernah namanya, Masya Allah, angkat pemukulmu, hentikan siksaanmu. Gara-gara pernah ngikut kajian subuh di Al-Mujahidin. Itu juga gara-gara bisa tidur, dia datang ke masjid. Biasanya nongol. Inilah yang menjadi wasilah Allah hentikan siksaanku ketika bulan Sya'ban. Kalau hanya pernah saja memuliakan bulan Sya'ban yang dimuliakan, Allah hentikan siksa kuburku. Bagaimana kalau aku hiasi sepanjang bulan dari Rajab, Sya'ban sampai dengan Ramadan? Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Saking hebatnya bulan Sya'ban, Bang. Allah pernah nyitain, kata Rasulullah. Begini kata Rasulullah, Innallaha ta'ala khalaqa bahra min nur. Suatu ketika Allah menciptakan lautan dari cahaya. Tusama, yang dinamakan lautan itu adalah bahrul hayat atau lautan kehidupan. Setelah Allah menciptakan lautan kehidupan di atas arat, wa khalaqa malakan, Allah menciptakan satu malaikat. Allah nyiptain satu malaikat yang dikasih tugasnya asal bulan Sya'ban doang. Jadi Allah bikin lautan cahaya namanya lautan kehidupan. Setelah itu Allah menciptakan satu malaikat yang ditugasi nama Allah, tugasnya asal bulan Sya'ban doangan. Itu malaikat palanya tahtal arsy, ada di atas aras. Warijlai, dan kakinya tembus ke bumi yang ketujuh. Janahani, dia punya dua sayap. Kalau sayapnya direntangkan, yang satu ke ufuk timur minal masyriq, yang satu lagi minal maghrib sampai ke ujung barat. Tuh. Artinya ija sholal abdu, apabila bersolawat seseorang pisari Sya'ban, di bulan Sya'ban, barang siapa umat Nabi Muhammad hamba Allah bersolawat di bulan Sya'ban, maka amarullahu ta'ala ayyagmisal malaikat, maka Allah perintahin itu malaikat. Kalau bulan Sya'ban ada yang baca solawat, kata Allah, hei malaikat, nyelam lu ayyagmisa fi bahrul hayat. Hei malaikat, nyelam ke dalam itu lautan cahaya atau disebut lautan kehidupan. Tuh malaikat nyelam. Terus timbul lagi wa yakhruju, dan keluar lagi. Maka begitu dia keluar dari lautan kehidupan atau bahrul hayat, itu malaikat merentangkan sayapnya dan menggoyang-goyang sayapnya. Dari setiap bulu meneteslah air-air dari laut kehidupan itu. Satu tetes Allah ciptakan, khalaqal malaikan yastaghfirunallahu ila yaumil qiyamah. Dari setiap tetesan yang jatuh dari setiap bulu-bulu malaikat itu, Allah jadikan malaikat yang memohonkan ampunan sampai hari kiamat. Tuh alhamdulillah tibang baca selawat, bagaimana pengikut subuh jamaah, bagaimana pengikut kajian sampai ngaji. Tuh alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi Sayyidina ajma'ina. Kata Rasulullah, ketika ada umatku dan hamba Allah yang bersalawat di bulan Sya'ban, Allah perintahkan malaikat itu menyelam di lautan kehidupan. Dan ketika dia timbul mengepakkan sayapnya, ketika dia goyangkan sayapnya, air menetes dari setiap bulunya. Satu tetes air itu Allah jadikan malaikat yang mohonkan ampunan buat kita sampai hari kiamat. Tuh alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi bulan Sya'ban
adalah tonggak awal. Kalau kita mau berubah, lakukan saat ini ketika buku amal kita baru, agar kedepannya buku amal itu selalu tertulis dan tertoreh nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah sehatin badan kita, Allah panjangin umur kita, sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa merasakan dan berjumpa dengan Idul Fitri Lebaran di tahun 2025 ini. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Al-Fakir saya pribadi mohon maaf lahir batin kalau seandainya selama saya ngoceh di masjid ini, selama saya ngecoblak baik kalau kata orang Gang Sleman mah ya. Karena kata Rasulullah, orang yang banyak dosanya yang banyak banget ngomongnya. Orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Jadi orang yang banyak dosanya, orang yang banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya, yang banyak ngomongnya. Kan yang banyakan ngomong mas saya, ibu-ibu mau bapak dari tadi diem bae, tawa cekakak cekiki kan orang ngomong. Ya ngeliatin saya bae, plegag plegeg, saya yang ngoceh kan gitu ya. Saya kata Rasulullah, orang yang banyak dosanya, yang banyak ngomongnya. Orang kalau banyak ngomongnya, banyak salahnya. Mungkin setelah beberapa kali sesi kajian subuh di sini ada kehilapan, ada kepleset lidah, kali omongan saya ada yang noel hati gitu ya. Taksiran jadi sewot, jadi gondok, jadi marah, jadi gedeg sama saya. Saya minta mohon dibukain pintu maaf yang seluas-luasnya mau puasa. Terima kasih pada DKM Masjid Al-Mujahidin. Selama ini alhamdulillah yang lain mah dikasih air putih, saya mah susu mulu, walaupun kagak saya colek-colek itu susu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita pagi hari ini di Masjid Jami Al-Mujahidin. Mudah-mudahan besok Allah kumpulin kita kayak begini di surganya Allah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ini baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sering ngomong, kalau saya ngomong ngoceh di sini jangan dianggap tausiah, jangan dianggap ujangan, jangan dianggap ceramah, jangan. Anggap baik ini mah cucu lagi kongko sama nyainya sama ngkongnya. Jadi jangan dianggap ujangan, anggap aja ini mah ponakan lagi badut sama encang-encingnya. Jadi anggap anak ini mah lagi ngobrol sama emak sama babanya. Kalau katanya ceramah, tausiah, kajian, masya Allah di sini kayaknya banyak banget ilmunya lebih hebat dari saya. Saya mah tibang doangan. Kalau saya mah tibang ya istilah kata mah hitung-hitung ngomong nenek-nenek ini mah saya. Hitung-hitung ngomong aki-aki ini mah ya. Tapi mudah-mudahan ya ini semuanya ada berkat manfaat maslahatnya buat saya pribadi dan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa al-hadziniyah wala kulli niyatin sholihah wal hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin lakal hamdu ya ma'bud hamdan yafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna as'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqi bismillahirrahmanirrahim wa bihibbati bismillahirrahmanirrahim wa bimu'dzizati bismillahirrahmanirrahim wa bimunzilati bismillahirrahmanirrahim. Irfa qadri wa yashir amri wa sasyadri ya man huwa kafha ya ansad ha mim ain sin qaf alif lam mim ra alif lam mim shad. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum bismil hebbat wal qudrah wa bismi jabarut wal azamah. Ij'alna min ibadika sholihin al muttaqin wa ahli taatikal muhbidin ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana abwabal khair abwabal barakah abwabal nikmah abwabal rizki abwabal quwwat abwabal taubat abwabal afiyat abwabal sehat abwabal salamat abwabal rahmat abwabal jannah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa syarril akibah. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.